Kalau cuma disuruh hemat, nabung, terus berinvestasi, semua orang pasti tahu. Tapi kenyataannya, kita pasti punya godaan untuk membelanjakan uang yang kita punya. Apalagi di era digital kayak sekarang, di mana semua orang mendadak jadi suka pamer, cari validasi, atau sekedar pengen kelihatan keren. Di video sebelumnya, kita udah bahas terkait pembelian barang atau kesalahan investasi terbesar yang sering kita lakukan. Dan di video yang sama, kita juga udah bahas terkait hal apa aja yang sebaiknya nggak kita lakukan. Nah, di video kali ini kita akan membahas hal sebaliknya, yaitu pembelian atau investasi apa yang sebaiknya kita lakukan. Atau bahasa yang lebih to the point-nya, gimana cara buang duit tapi punya manfaat buat kehidupan di masa depan. Langsung aja kita masuk ke poin pertama. Kita pasti bosan banget ya, kayaknya setiap kali dikasih nasihat, isinya pasti disuruh belajar atau cari ilmu. Tapi ya gimana lagi, memang itulah kenyataannya. Pada dasarnya, belajar adalah mekanisme bertahan hidup dan berkembang biak yang paling modern. Jika hewan beradaptasi secara fisik, manusia beradaptasi secara mental. Inilah yang membedakan kita dengan hewan. Tanpa ilmu, keputusan hidup yang kita pilih hanya akan berdasarkan insting atau tebakan, dan ini sangat bergantung pada keberuntungan. Berbeda kalau kita punya ilmu, kita jadi nggak bergantung cuma dari insting dan keberuntungan doang. Tapi kita jadi beneran bisa mengendalikan hidup dengan cara-cara yang logis sesuai keinginan. Ilmu itu ibaratnya kayak peta dan kompas, yang bisa menavigasi kita menuju tujuan yang diinginkan. Walaupun perjalanan hidup ini nggak bisa ditebak, tapi dengan punya ilmu, setidaknya kita jadi tahu arahnya, bisa mengatasi masalahnya, dan tahu jalan keluarnya. Nah, yang perlu kamu tahu, ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang berupa teoritikal dan ada yang berupa praktikal. Ilmu teori sederhananya berupa pola pikir, pengetahuan, atau pemahaman. Sedangkan ilmu praktek adalah ilmu yang berupa keterampilan, baik itu soft skill maupun hard skill. Ada banyak cara untuk mendapatkan kedua jenis ilmu ini, dan yang paling sering dilakukan banyak orang adalah mereka mencobanya sendiri alias trial and error. Mereka memulai sendiri, mencoba sendiri, merasakan sakitnya sendiri, sampai akhirnya mereka mendapat hikmah dari percobaan yang mereka jalani. Cara ini memang bisa dilakuin, tapi sangat nggak efektif, karena prosesnya sangat lama, dan kadang perjalanannya juga menyakitkan. Kadang orang harus rugi puluhan sampai ratusan juta, menghabiskan waktu bertahun-tahun, atau bahkan mereka juga harus menahan rasa sakit dan malu sebelum mendapatkan ilmunya. Sebenarnya ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan tanpa harus melalui perjalanan yang menyakitkan itu. Di sini udah aku rangkumin 3 caranya. Pertama, baca buku. Membaca buku merupakan investasi terbaik yang bisa kita lakukan saat ini, karena buku biasanya ditulis oleh mereka yang ahli di bidangnya. Dan juga suatu buku umumnya berisi kumpulan ilmu-ilmu best practice yang udah penulis riset atau jalani selama bertahun-tahun. Kedua, beli kursus, pelatihan, atau ikut seminar. Selain baca buku, aku juga sering ikut pelatihan, bootcamp, atau bahkan beli kelas online kayak Coursera, Skillshare, Mindvalley, Masterclass, dan lain sebagainya. Karena di sana kita bisa belajar langsung dari para expert di bidangnya dengan bentuk visual yang lebih menarik, kadang berbentuk video, dokumen, atau pertemuan online atau offline. Kita juga nggak perlu capek-capek belajar mandiri yang ngabisin banyak waktu. Tapi masalahnya, kursus-kursus yang berkualitas kayak gini biayanya pasti mahal. Apalagi kalau course internasional yang bayarnya pakai dolar, dan mungkin nggak semua orang bisa mengaksesnya. Tapi kamu nggak perlu khawatir kok, kamu cukup tontonin video edutektif aja, karena aku bakal bagiin ilmu-ilmu yang udah aku pelajarin dari sana secara gratis di channel ini. Tungguin aja ya, masalah utamanya cuman ada di waktu, karena untuk bikin konten kayak gini tuh perlu riset, nulis skrip, ngedit, dan lain semacamnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sewa coach atau tutor. Belajar mandiri itu memang baik, tapi akan lebih bijak kalau belajar langsung sama ahlinya. Selain lebih berpengalaman, mereka juga bisa mempersingkat waktu belajar kita, karena mereka tahu metode-metode yang efektif berdasarkan pengalamannya. Mereka juga bisa ngajar dengan materi-materi yang terstruktur sesuai dengan kapabilitas diri kita. Dan menurutku inilah metode belajar yang paling cepat dan efektif. Ibarat main game, kita udah dikasih mapnya, tinggal kitanya aja yang mau jalan atau enggak. Manusia itu makhluk sosial, kita dinilai berdasarkan apa yang kita tampilkan. Mungkin kamu pernah dengar kalau dulu pernah ada yang bilang kalau cewek yang berwajah cantik, 70% hidupnya akan terasa lebih gampang. Bahkan, ada juga penelitian yang mengatakan kalau orang yang berpenampilan menarik, rata-rata penghasilannya 15% lebih tinggi dari mereka yang tidak.
kita pura-pura nggak tahu aja lah ya. Kalau di lowongan-lowongan kerja sekarang, masih banyak yang menuntut calon pekerjanya untuk berpenampilan menarik. Dari sini aja udah jelas, kalau orang yang kurang menarik tuh punya garis start yang agak tertinggal. Nah, itulah kenapa perawatan diri itu penting, karena orang yang berpenampilan menarik akan lebih dihargai baik di kehidupan pribadi maupun profesional. Kalau kita lebih dihargai, otomatis peluang-peluang baru bakal datang dengan sendirinya. Jadi hidup kita perlahan akan terasa lebih mudah. Berpenampilan menarik itu bisa dimulai dari apa yang bikin kamu minder, misalnya jerawat, gigi berantakan, atau badan yang kurang ideal. Mulai sekarang, coba perbaikin satu persatu ya. Ngeluarin duit buat perawatan diri kayak gini tuh nggak ada ruginya. Kalau penampilanmu sudah oke, kepercayaan diri pasti naik, dan itu ngaruh banget ke banyak hal dalam hidup. Alat produktivitas di sini maksudnya adalah benda yang bikin kerjaanmu jadi lebih produktif. Sebenarnya nggak ada satu saran yang berlaku bagi semua orang, karena setiap dari kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi sesuaiin aja sama kebutuhan masing-masing. Misalnya, kalau kamu seorang editor, mungkin kamu butuh komputer atau software editing yang berkualitas. Nggak apa-apa kok kalau kamu udah ngeluarin duit untuk upgrade kebutuhan itu, selama apa yang kamu beli bisa menunjang apa yang kamu kerjakan. Tapi harus diperhatiin juga ya, jangan mentang-mentang kamu boleh beli sesuatu yang berkaitan dengan kerjaan, terus kamu beli barang yang kelewat canggih. Misalnya, kalau kerjaanmu cuma ngetik dokumen, main Zuma, dan scroll TikTok, kamu nggak perlu laptop gaming seharga belasan sampai puluhan juta, karena itu berlebihan. Dengan kerjaan yang kayak gitu, kamu bisa pilih laptop sesuai standarnya, sehingga uang yang tersisa bisa kamu manfaatin buat kebutuhan lainnya. Self-reward itu penting, karena sebagai manusia kita perlu memenuhi keinginan emosi dan psikologis kita. Dan salah satu self-reward yang bisa kita pilih adalah memenuhi kebutuhan hobi. Di kehidupan yang serba kompleks kayak sekarang, punya hobi itu penting banget, karena hobi bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia yang multifungsi. Misalnya, di kantor kita berperan sebagai seorang akuntan, tapi di sisi lain kita juga seorang pelari maraton. Contoh lain, misalnya di kehidupan sehari-hari kita adalah seorang mahasiswa, tapi di sisi lain kita juga orang yang suka musik. Dengan punya hobi, kita jadi punya kehidupan yang lebih bervariasi. Hidup kita nggak cuma ngikutin aturan kantor atau aturan sekolah aja, kita jadi punya banyak pilihan yang bisa membuat kita lebih bahagia. Jadi berinvestasi ke hobi juga nggak selamanya jelek kok, karena uang yang capek-capek kita dapatkan, ujung-ujungnya juga untuk kenikmatan diri sendiri. Salah satu cara untuk menjadi orang yang menarik adalah dengan punya kehidupan yang layak diceritain. Kita pasti pernah ngerasa bosen dengan orang yang isi obrolannya tuh itu-itu aja. Nah, biar nggak jadi orang yang ngebosenin, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Sesekali cobain hal-hal baru yang bikin kamu beneran ngerasa hidup. Misalnya traveling. Kalau kamu mau traveling ke luar negeri, saranku coba ke negara-negara maju, jangan ke negara berkembang. Kenapa? Karena kalau kita ke negara-negara berkembang, isinya pasti sama aja kayak kondisi kita sekarang. Kecuali kamu orang yang udah kelewat kaya, mungkin kamu butuh pengalaman yang cukup berbeda. Kita pasti pernah dengar ada quotes yang bilang, belajarlah dari orang yang lebih pintar darimu. Dengan konteks yang sama, maka pergilah ke negara yang lebih maju dari negara kita. Karena di sana pasti banyak hal yang bisa kita pelajari, kayak budaya mengantri, hidup yang bersih, budaya disiplin, penerapan teknologi yang lebih canggih, dan yang paling penting, kamu jadi tahu gimana cara negara maju itu beroperasi. Dan siapa tahu, di sana ada ide bisnis yang kelihatan bagus, tapi belum ada di negara kita. Jadi, itu bisa kamu jadiin peluang buat diterapin di negeri sendiri. Sebenarnya pengalaman di sini nggak harus traveling ya, intinya lakuin apa aja yang kamu mau. Kamu pasti punya daftar impian atau list hal-hal yang kamu pengen kan? Nah, lakuin aja di usia sekarang, selagi masih punya waktu dan kesempatan. Dan mungkin kita juga masih single, belum menikah, atau punya tanggungan hidup yang masih sedikit. Di usia yang masih muda, kita wajib banget buat alokasiin budget untuk mencari pengalaman. Karena dengan hidup berpengalaman, kita jadi punya pola pikir dan perspektif yang luas. Bisa problem solving, lebih toleransi dan empati, mengurangi takut dan membangun kepercayaan diri. Semua hal yang tadi kita bahas akan percuma kalau kita sakit. Percuma kita pinter, punya wajah ganteng, punya laptop mahal, atau punya hobi dan banyak pengalaman. Semua itu akan terasa agak sia-sia kalau nggak bisa kita manfaatin. Dulu waktu masih suka ngoding, aku sering banget begadang sampai pagi. Jangankan olahraga, jam tidur aja masih berantakan.
Dulu hidup itu rasanya nggak enak banget, ngerasa stuck, gampang ngantuk, mudah capek, dan lain semacamnya. Namun setelah rutin olahraga, semuanya perlahan membaik. Seperti yang udah kita bahas di channel WhatsApp kemarin, kunci hidup sehat itu cuma 3, yaitu makan sehat, olahraga teratur, dan tidur yang cukup. Ini memang kelihatan gampang, tapi susah dijalanin. Berdasarkan berbagai riset, makanan yang sehat itu sederhananya adalah makanan yang bernutrisi dan memenuhi kebutuhan tubuh, kayak vitamin, serat, protein, mineral, dan lemak yang sehat. Untuk olahraga yang teratur, umumnya bebas mau olahraga apa aja, misalnya jogging, renang, main basket, atau apapun itu. Yang penting tubuh kita bergerak minimal 150 menit per minggu. Dan untuk tidur yang cukup itu berkisar antara 6-8 jam per hari. Jadi, kalau kamu punya uang, investasiin diri buat kesehatan itu sangat penting, biar kamu bisa nikmatin semua hal yang udah kamu capai. Selain itu, kalau badanmu sehat kan enak, kepercayaan diri jadi naik, dan orang-orang di sekitar pun jadi ngelirik. Investasi itu nggak cuma tentang uang, tapi juga tentang membangun diri dan menyiapkan masa depan yang layak dijalani. Pada satu titik, kita pasti pengen ngeluarin duit, entah itu mau jajan ataupun muasin rasa lapar. Intinya, kalaupun kamu emang nggak tahan buat ngeluarin duit, minimal banget keluarin ke hal-hal yang bermanfaat kayak yang tadi udah kita bahas. Karena disitulah letak seninya. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. Menurut riset dari University of London, menggunakan mind map ketika mempelajari sesuatu dapat meningkatkan kapasitas memori sebesar 24%. Oleh karena itu, melalui channel membership, kamu dapat menikmati mind map eksklusif dari semua video edutektif, baik video terdahulu maupun video yang akan datang. Selain itu, kamu juga dapat menikmati fitur-fitur lain yang tersedia melalui 3 jenis penawaran. Namun, yang paling penting, mulai dari penawaran terendah, kamu sudah dapat menikmati semua mind map eksklusifnya. Dan sebagai tambahan, dengan berlangganan membership, kamu juga mendukung channel UMKM ini untuk terus berkembang dan membuat kami lebih semangat untuk melakukan riset mendalam terkait topik edukasi, teknologi, dan produktivitas. Sehingga pada akhirnya Edutektif dapat menghasilkan konten-konten lain berkualitas tinggi.